Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama hari tempat ini beribadah kepada Tuhan, dan hari ini spesial yaitu merayakan peringati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Natal, kiranya sukacita dan damai sejahtera terus menyertai kita di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita sapa dulu sejenak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Kami bersyukur Tuhan, Kau datang ke dunia untuk menebus kami, menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami ada datang kepadamu Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami juga siap belajar kepada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Santo. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada hamba-Mu. Kiranya Tuhan tata di dalam pujian dan penyembahan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya menyambut kembali Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan ibadah Natal, karena hari ini di tanggal 25 Tuhan telah lahir di dunia ini. Mari saya mengajak untuk bangkit
yang lahir di kandang domba di sebuah kota kecil di kota Daud. Dialah penasihat ajaib kita, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita pujikan kembali pujian seorang anak telah lahir. Seorang putra
akan memberi pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Petugas persembahan boleh mengedarkan kantong persembahan, kita akan pujikan. Kabarkan dari gunung. segala berkat kemurahan-Mu yang telah tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Dan saat ini kami sudah memberikan sebagian dari apa yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami, dan persembahan perpuluhan kami sebenarnya di hadapan-Mu. Inilah rasa syukur kami, rasa cinta kami, dan rasa hormat kami ya Bapa. Kiranya persembahan perpuluhan kami ini bisa berguna untuk pelayanan di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini ada special guest karena ada ujian istimewa dari anak-anak sekolah minggu. Mari anak-anak dipersilakan.
kasih anak sekolah minggu biar menambah sukacita kita. Saat ini kita akan melakukan pembacaan firman Tuhan. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan menghormati firman Tuhan. Kita akan bacakan firman Tuhan hari ini dari Lukas 2 ayat 11 sampai 15. Ayat yang genap boleh Bapak Ibu Saudara, ayat yang ganjil saya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkuskan api dan berbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Biarlah kita boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Silakan boleh duduk kembali. Firman Tuhan adalah pelita dan garam dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan lahir di kandang domba di Bethlehem, kota Daud. Dengan kesederhanaannya, mari kita persiapkan lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. The Spirit of Christmas. Kurang tahu. Kurang tahu mengapa Tuhan Allah turun menghampiri manusia.
bersama-sama memperingati merayakan Natal, kelahiran Tuhan, anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami tidak mampu untuk melepaskan diri dari berbagai belenggu dosa, Engkau turun menjadi manusia dalam peristiwa Natal, menolong kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami dari segala keterpurukan. Bapak, terima kasih, kami akan belajar sebagian firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara. Pertama, terima kasih pada Pendeta Muda Thomas untuk waktu yang diberikan kepada saya berbagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Satu tema yang menarik bagi saya dan saudara terkait dengan Natal adalah Spirit of Christmas. Jadi ada kuasa, ada roh yang bergelora di dalam hati saya dan saudara ketika kita merayakan Natal. Dari bacaan yang tadi saya dan saudara baca, maka mengingatkan kita akan makna Natal. Ketika saya dan saudara melihat Natal, apa sebenarnya Natal itu bagi saya dan saudara? Sebenarnya bukan semata-mata untuk kita, tetapi untuk dunia ini. Di dalam pembacaan nas tadi, maka kita melihat ketika Tuhan menyuruh seorang malaikat untuk datang kepada para gembala, maka dia mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Dari situ saya dan saudara melihat, tolong slide berikutnya. Nah, jadi dari sini maka saya dan saudara melihat tentang makna Natal. Kalau kita perhatikan tentang makna Natal, ada ungkapan hari ini telah lahir bagimu. Pada waktu saya dan saudara melihat kata hari ini, berarti ini ada hari-hari sebelum hari ini, di mana Kristus sudah dijanjikan, dinubuatkan dari sejak perjanjian lama sampai ke dalam perjanjian baru. Ketika saya dan saudara membaca Galatia 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan setelah genap waktunya. Ada ungkapan setelah genap waktunya. Waktu yang dijelaskan di dalam kitab Galatia itu menjelaskan suatu bentuk periode. Jadi ada hari, ada minggu, ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, dan itu dinubuatkan sepanjang perjanjian lama. Dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, maka kita melihat bersama-sama bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Engkau akan meremutkan tumitnya, tetapi keturunan perempuan ini akan meremutkan kepalamu. Inilah yang disebut dengan berita Natal pertama. Jadi berita Natal pertama telah diungkapkan jauh-jauh hari, ribuan tahun sebelum ungkapan hari ini telah lahir bagimu. Jadi sebenarnya ungkapan hari ini menjelaskan kepada saya dan saudara tentang penggenapan janji Tuhan. Bahwa Natal adalah penggenapan janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji sepanjang perjanjian lama, dan sering kita melihat membaca ada begitu banyak nubuatan di dalam perjanjian lama, dan sekarang dikatakan hari ini. Sehingga dengan demikian sebenarnya hari ini adalah hari pelepasan manusia dari segala dosa. Hari ini adalah hari penggenapan janji Tuhan. Sepanjang tahun kita sudah melewati waktu demi waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan sekarang tiba waktunya hari ini kita merayakan Natal. Ada begitu banyak perbedaan pendapat tentang tanggal Yesus lahir.
tetapi kita memperingati tanggal 25 Desember. Memang Alkitab tidak menjelaskan tanggal itu lahir, tetapi di dalam catatan para bapak gereja pada zaman dahulu memang diteguhkan, dilihat dari berbagai macam data, tanggal 25 memang tidak salah sebagai hari kelahiran Yesus. Sehingga dengan demikian kata hari ini sebenarnya adalah hari penggenapan janji Tuhan. Ketika saya dan saudara memperingati Natal, barangkali sepanjang tahun kita sudah melakukan begitu banyak pekerjaan, kita sudah punya target-target. Jadi kita masuk tahun 2025 nanti kita mau pasang target. Ada kerinduan di tahun 2025 saya akan melakukan ABC. Dulu ketika mau masuk di tahun 2024 kita juga punya kerinduan, punya keinginan bahwa di tahun 2024 saya akan melakukan ini. Maka itu semua dapat kita lihat di hari ini. Bagaimana saya dan saudara melihat bahwa hari ini adalah hari penggenapan. Bagaimana Allah turut campur tangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak pergumulan. Saya minta maaf ya ini. Di berapa bulan ya, 2 bulan yang lalu handphone saya itu dihack sehingga kacau semua. Dari situ ada banyak teman yang kena tipu, minimal ada pendeta, ada jemaat GBC yang kena tipu. Jadi kemarin baru saya betulkan. Jadi nomor saya itu diambil di handphone yang nomor orang lain. Jadi ada orang yang memakai nomor telepon saya. Selama saya juga pakai nomor telepon saya. Itu luar biasa canggih sekali. Saya datang ke Grapari, saya tanya, "Loh kok bisa?" "Iya Pak, sekarang itu luar biasa." Dan dia kirim WA kemana-mana, saya pinjam uang. Padahal saya tidak pernah pinjam uang karena takut kalau pinjam tidak bisa mengembalikan. Dan ada beberapa yang kena. Akhirnya saya betulkan, terus ditarik. Jadi nomor itu ditarik, nomor saya ditarik dari handphone dia, dari nomor dia. Jadi ya ini hati-hati untuk saya dan saudara. Jadi nggak tahu ada telepon masuk terus, masih kurang betul nomornya. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, ungkapan hari ini menolong saya dan saudara untuk melihat bahwa Allah itu setia terhadap apa yang dijanjikan. Jadi ketika Tuhan berjanji mau menyertai saya dan saudara, mau memberkati kita, mau membuat kita menjadi orang yang luar biasa, maka kita dapat memegang janji itu. Karena apa? Karena janji Allah adalah ya dan amin. Hari ini ungkapan bagi saya dan saudara untuk melihat bagaimana Allah itu setia pada saya dan saudara. Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu juga ungkapan perjanjian lama yang menegaskan dialah yang ditentukan, dialah yang diurapi, dan tidak ada selain dia yang telah ditunjuk untuk menjadi juru selamat bagi kita sekalian. Itu Kristus. Masih ada kata Tuhan. Tuhan ini adalah, kalau di dalam perjanjian lama ditulis dengan Yahweh atau Yehova. Yahweh itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa, sangat kudus, sangat sakral, dan tidak boleh orang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan sekarang Allah yang sangat tinggi, Allah yang tidak dapat disentuh, bahkan disebut namanya pun tidak bisa, turun menjadi manusia, tinggal di antara saya dan saudara. Inilah kepedulian Tuhan bagi kita sekalian. Inilah kasih Tuhan untuk saya dan saudara. Jadi bagaimana Allah yang perkasa, penasihat ajaib, raja yang kekal itu menjadi manusia, tinggal di antara saya dan saudara, diawali dari menjadi seorang bayi di palungan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Di kota Daud adalah Betlehem. Di dalam perjanjian ada 2 Betlehem, Betlehem Efrata
dan Bethlehem di tanah Zebulon namanya. Dan di sini adalah Bethlehem Efrata. Bethlehem yang kecil di desa tidak memiliki pengaruh apapun. Orang akan melihat dengan mata sebelah ketika ungkapan Bethlehem Efrata itu disebutkan pada zaman itu. Tetapi Nabi Mika menubuatkan, "Hai Bethlehem, engkau tidak akan pernah menjadi kota yang kecil, karena daripadamu akan lahir seorang pemimpin besar yang nanti akan menggembalakan umatnya." Jadi Bethlehem, kota Daud, karena memang ini asal dari kota Daud. Kenapa disebutkan dengan kota Daud? Karena Yesus secara keturunan, ini secara keturunan itu memang berasal dari Daud. Berikutnya, tolong, saya lupa bawa pointer. Berikutnya, dan ini adalah tanda itu. Ketika kita membayangkan bahwa yang lahir itu adalah Kristus Mesias, Yeshua HaMashiach, jadi Mesias yang luar biasa, dia dinubuatkan raja pemimpin besar. Nanti kalau membaca kitab Mika itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Bahwa Bethlehem ini, kota yang kecil akan menjadi besar karena apa? Karena akan lahir seorang pemimpin yang akan mengalahkan Asyur. Asyur akan dikalahkan, semua bangsa akan ditaklukkan, sehingga semua orang itu melihat bahwa pemimpin besar itu nanti akan menjadi pemimpin dunia. Tetapi bagaimana mereka melihat, menyaksikan bahwa pemimpin besar yang dinubuatkan itu lahir di palungan, sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang dinubuatkan. Tetapi itu adalah kebenaran yang dapat kita perhatikan, bahwa Yesus lahir di palungan. Kenapa di palungan? Dari Allah yang maha kekal, Raja Damai, penasihat ajaib, itu menjadi manusia. Allah yang sang pencipta. Ini pencipta. Ketika kita melihat penciptaan, jadilah terang itu jadi, jadilah cakrawala itu jadi, maka kita menyaksikan betapa luar biasanya Allah itu. Maka dari situ kita dapat melihat bahwa Allah yang maha besar itu menjadi manusia, menjadi ciptaan. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Berikutnya, tolong Mas. Sekarang kita melihat tentang Spirit Natal itu apa? Pada waktu saya dan saudara sudah melihat arti dan makna Natal yang begitu luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Ini adalah penggenapan janji Tuhan. Dan dari itu saya dan saudara dapat melihat, dapat memperhatikan ketika Allah memberi janji, memiliki janji untuk saya dan saudara, maka Allah pun akan menggenapi. Kita sering gagal menepati apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan. Tanggal 31 seringkali kita merayakan Natal. Saya teringat ketika tahun baru, ketika saya mengembalakan di Prambanan, setiap tanggal 31 malam kami adakan Natal. Masing-masing kami pertama membawa kertas kecil. Kertas kecil itu berisi komitmen apa yang nanti akan saya lakukan untuk Tuhan di tahun berikutnya. Jadi kami datang semuanya, kami beribadah sampai malam, dan di tengah-tengah malam kami semua membawa kertas itu, kertas-kertas kecil yang berisi komitmen. Di tahun ini saya akan mengasihi Tuhan. Di tahun ini saya mau tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Di tahun ini saya mau mempermuliakan nama Tuhan. Di tahun ini, tahun depan saya akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Semua kami bawa ke depan. Kami bernyanyi, bersama-sama menyanyi suatu pujian. Dan setelah itu semua kita bakar dan kita mengimani itu, bahwa apa yang kita janjikan akan kita lakukan di tahun depan. Tetapi yang sering terjadi adalah
kertas itu hanya tinggal kertas. Kertas itu pada akhirnya hanya terbakar menjadi abu, dan tulisan-tulisan yang ditulis di atas kertas itu pada akhirnya juga tidak menjadi apa-apa dalam kehidupan saya dan saudara. Sering kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan di tahun 2025 saya mau melayani Tuhan lebih baik, saya mau menjadi hamba Tuhan lebih baik, saya mau mempersembahkan hidup saya bagi Tuhan. Saya masuk Jakarta di tahun 2020. Dulu saya dosen di STI dan UKRIM di Yogyakarta. Terus saya dipanggil mengembalakan di Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Dan di situ saya pergi ke ketua kami, namanya Pak Kris Marantika. Saya datang, saya pamitan bahwa saya mau ke Jakarta di tahun 2020, di tahun 2000. Saya dikasih amplop ini untuk kamu bawa. Hati saya senang, saya berpikir pasti uangnya besar. Ini minimal sekian kali gaji. Saya pulang, saya ketemu istri saya ngomong, saya tadi sudah pamitan sama Pak Kris. Oh ya, ini dikasih amplop. Kita buka, dan ketika dibuka isinya kertas besar, hanya ada satu tulisan ayat, 2 Korintus 5 ayat 7. Ketika saya buka, kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena iman. Maka saya lihat di dalam kitab bahasa Inggris supaya kelihatan keren, maka di situ ada namanya King James Version, we walk by faith, not by sight. Saya berjalan, saya hidup karena iman, bukan karena melihat. Dan nas itu saya hidupin Bapak Ibu dan Saudara. Dari tahun 2000 sampai sekarang saya menghidupi ayat itu, dan saya saya mengalami keberkatan yang luar biasa. Banyak berkat yang saya peroleh, apapun yang saya doakan Tuhan menjawab. Sesuatu yang luar biasa. Maka ketika kemarin di gereja kami di Kelapa Gading mau Natal, kami bergumul tentang tema. Dan dalam pergumulan tentang tema, saya mau menjadikan bahwa tema Natal ini adalah tema hidup saya. Setelah sekian waktu berjalan, we walk by faith not by sight, maka saya berdoa, Tuhan sudah cukup. Tuhan sudah membawa saya sedemikian rupa. Kalau saya bersaksi mungkin tidak perlu bersaksi, nanti kurang baik. Tetapi berkat yang saya peroleh begitu luar biasa, jauh di atas pemikiran saya, jauh dari kemampuan yang saya punya. Jadi berbagai berkat itu sebenarnya melebihi apa yang saya dapat lakukan. Itulah berkat-berkat Tuhan, terlalu jauh. Dan ketika itu dalam bergumulan berdoa, maka Tuhan menaruh suatu kata pada saya. Dan kata itu untuk kemudian saya jadikan tema Natal di gereja tempat saya merintis. Jadi temanya adalah hidup itu berarti bekerja memberi buah. Diambil dari Filipi pasal yang pertama. Dan itulah yang ingin saya hidupi sejak saat ini. Masuk di tahun 2025, we walk by faith not by sight, itu sudah cukup Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita berarti. Hidup berarti bekerja memberi buah. Kita rindu memberi buah begitu banyak bagi Tuhan. Dan Tuhan izinkan ada yayasan yang sudah Tuhan izinkan saya dirikan. Ini sedang mengajukan untuk pendirian STT. Semoga di tahun 2025 dapat berjalan. Dan ada begitu banyak yang ingin saya persembahkan pada Tuhan. Di tahun 2024 ada begitu banyak pekerjaan yang dapat saya persembahkan pada Tuhan. Jadi hidup itu berarti bekerja memberi buah. Nah dari sini ini sekarang memberi spirit. Ketika kita sudah melihat, sudah mengerti tentang arti Natal, ini adalah kasih Allah yang begitu besar. Siapakah saya dan saudara sehingga oleh karena kita,
orang yang papa, orang yang penuh dengan kelemahan, orang yang penuh dengan kekurangan. Tetapi Allah mau membuat saya dan saudara menjadi orang yang sangat luar biasa, menjadi orang yang melimpah dalam segala hal, bukan semata-mata melimpah dalam materi, tetapi bagaimana Tuhan mau memakai saya dan saudara melimpah di dalam anugerah. Jadi dari sini kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, ini kecil, air hanya sebatas di sini. Kalau saya kasih air yang lebih daripada ini, maka air itu akan melimpah keluar. Pengertiannya apa? Pengertiannya kadangkala kita berpikir bahwa kita bisa memberi orang yang berkurangan itu ketika kita kaya. Tidak, Bapak Ibu. Ketika kita punya hati untuk memberi, saudara lebih luar biasa daripada orang konglomerat yang kaya, yang korupsi. Karena kita sudah bisa memberi, kita melimpahkan berkat kepada banyak orang. Melimpahkan, memberi. Jadi dari sini, ini yang pertama. Spirit Natal yang pertama itu kita melihat ketika para gembala ada di padang gurun, maka ada malaikat yang datang, satu malaikat namanya Gabriel. Jadi malaikat ini datang. Malaikat Gabriel ini ini malaikat utusan yang setiap saat setia melaksanakan kehendak Tuhan. Diutus untuk ketemu Sakaria, datang. Diutus untuk ketemu Maria, datang. Diutus untuk ketemu Yusuf, datang. Ini malaikat yang setia. Jadi Natal rohnya adalah bagaimana kita setia kepada Tuhan. Karena kita sudah beroleh anugerah yang luar biasa. Masakan kita ogah-ogahan melayani Tuhan, kita ogah-ogahan berbakti. Bahkan banyak orang yang berhenti melayani karena satu dan dua kekecewaan. Kemarin saya membaca satu tulisan. Ini ada satu tulisan, dan di samping itu saya ketemu dengan orang, bukan penulisnya tapi yang terlibat di dalamnya. Teman ini dia menangani di panti rehabilitasi ODGJ. ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa. Tentu saja orang dalam gangguan jiwa itu punya masalah. Maka ketika saya tanya, bagaimana ODGJ, apakah kamu mengambil orang-orang di jalan? Tidak, Pak. Jadi sekarang itu banyak orang datang ke panti rehabilitasi ODGJ. Jadi datang ke situ karena apa? Karena ada masalah, ada persoalan, ada yang punya pergumulan tidak tercapai akhirnya gila, ada yang dipecat pekerjaan gila, yang kebanyakan adalah putus cinta. Jadi hati-hati saudara, putus cinta itu bisa masuk rehabilitasi ODGJ dan di situ ditangani. Artinya dari situ kita melihat ketika kita setia kepada Tuhan, apakah Tuhan akan membiarkan saya dan saudara mengalami persoalan demi persoalan? Apakah Tuhan akan membiarkan kita mengalami suatu pergumulan yang tiada henti? Kapan pergumulan itu akan terjawab? Tentu saja tidak. Jadi kita melihat bagaimana Gabriel itu begitu setia, dan dialah Natal ini mendorong saya dan saudara untuk tetap setia pada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, pergumulan, Tuhan adalah jawaban bagi saya dan saudara. Tantangan akan ada, persoalan akan ada, pergumulan akan ada, sakit penyakit akan ada, barangkali kita bisa kena PHK. Barangkali kita juga akan mengalami banyak kesulitan, tetapi ketika saya dan saudara setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Barangkali persoalan kita hari ini adalah pintu bagi keberhasilan yang lebih besar. Jadi ketika kita setia, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengalami anugerah itu. Itu yang pertama, spirit Natal yang pertama.
Spirit Natal yang kedua itu ketika selesai itu, maka datanglah bala tentara. Ini dikatakan bala tentara. Jadi ada malaikat dan ketika itu ada bala tentara. Coba kita tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi kita tidak tahu berapa jumlahnya, sangat banyak memuji Tuhan. Haleluya, Gloria in excelsis Deo. Jadi coba luar biasa. Ini juga seharusnya mendorong saya dan saudara untuk semangat di dalam penyembahan, semangat di dalam pujian, semangat di dalam penyembahan dan pujian. Itu bukan sekedar ketika kita memuji kita loncat-loncat, tidak. Tetapi bagaimana spirit itu, kita dimanapun memuji Tuhan, melalui mulut kita, melalui tingkah laku saya dan saudara, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Memang dalam hal ini ada pujian. Kita tidak mengerti lagunya seperti apa yang dinyanyikan malaikat itu. Pasti gegap gempita yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Cerita Natal, Lukas ini mencatat sejarah. Ini sejarah yang dicatat. Ini bukan cerita fiksi. Ini bukan cerita yang tanpa ada data. Jadi sungguh-sungguh bagaimana malaikat itu menyanyikan. Memang tidak mengerti nadanya seperti apa, tetapi ada suatu bala tentara yang menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Ini yang sangat luar biasa untuk saudara-saudara. Jadi dari sini Spirit Natal adalah bagaimana saya dan saudara mau senantiasa memuji Tuhan melalui mulut saya dan saudara, melalui apa yang kita lakukan. Tuhan, saya mau memuliakan nama Tuhan dimanapun juga. Yang berikutnya, spirit yang berikutnya, ada iman, ada percaya. Ketika para gembala mendengar kabar bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, dia tidak rapat dulu. Rapat perancang. Gereja Baptis rapat perancang. Dirapatkan. Benar nggak Yesus lahir? Mari kita rapatkan. Saya pikir-pikir tidak pernah Yesus lahir di Bethlehem, tetapi tidak ada kata itu. Mereka langsung berangkat meyakini bahwa berita yang dibawa malaikat itu adalah iya dan amin. Itu berarti meyakini berita firman. Jadi para gembala itu melihat firman itu adalah iya dan amin. Sehingga dia tidak mempersoalkan lagi. Dia langsung berangkat mengimani, meyakini, dan tidak menunda sampai esok pagi. Hari itu juga langsung berangkat. Ini seharusnya menjadi spirit bagi saya dan saudara. Menjadi dorongan bagi kita untuk tetap senantiasa meyakini, beriman bahwa berita Alkitab adalah iya dan amin. Firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Saya tidak perlu meragukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak muatan-muatan di YouTube yang mengatakan Alkitab tidak asli dan lain sebagainya, itu omongan mereka yang orang lain di luar. Tetapi ketika kita melihat para gembala mendengar firman itu, maka dia langsung berangkat dengan segera. Spiritnya adalah melakukan firman dengan setia. Segera lakukan, tidak usah menunda. Dan yang berikutnya, spirit yang keempat, ada pemberitaan. Para gembala ketika datang, dia melihat bayi di lampin. Ini Mesias, juru selamat. Kenapa lahir di kandang domba? Padahal dia gembala. Tapi dia tidak mempersoalkan. Dia mengimani di dalam kesederhanaannya. Ini adalah Mesias yang dijanjikan. Dan ketika itu dia pulang bersorak-sorai bahwa dia telah menemukan sukacita. Dia memberitakan berita itu kepada siapapun juga. Jadi spirit yang berikutnya adalah semangat untuk memberitakan Injil. Natal seharusnya mendorong saudara-saudara untuk bersemangat memberitakan Injil.
bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada keselamatan selain di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus kita melihat adik kita melihat kakak kita melihat orang tua kita melihat tetangga teman rekan kita, dan kita percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka pastilah siapapun yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barangkali ia adik kita, barangkali dia bapak ibu saya dan saudara, barangkali dia kakak kita, betapa memprihatinkan mereka. Maka biarlah Natal ini menjadi dorongan bagi saudara untuk memberitakan berita sukacita kepada siapapun. Amin. Kita berdoa. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Akan menyanyikan satu pujian. Saya izin ambil minum. Mari sampai kita mempersiapkan perjamuan kudus, ada satu pujian yang kita nyanyikan. Lihatlah ke dalam hati kita. Barangkali ada dosa kesalahan yang selama ini kita lakukan, dan kita mohon untuk dilayakkan menerima perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus adalah peringatan yang kita lakukan untuk memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Namun ini memiliki makna yang besar bagi kita.
Mari kita mengoreksi diri kita. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah mengerti isi hati kami, dan kami akan mempersiapkan hati dan diri kami untuk menerima perjamuan Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan kami, kuduskan kami, agar perjamuan yang kami minum, anggur yang kami minum, dan roti yang kami makan menjadi peringatan bagi kami akan karya kasih Allah yang luar biasa, dan menolong kami untuk senantiasa berpusat pada salib Kristus. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan satu nas firman Tuhan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya di dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menurut peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya demikian dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang diserahkan, ditumpahkan bagi kamu." Mari kita mengambil roti kita. Kita angkat di tangan kanan kita. Pendeta Muda Thomas, silakan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami bisa menghati akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Saat ini kami melakukan perjamuan Tuhan. Tuhan layakkan kami, Tuhan makan roti ini. Kami mengingat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami, ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita bersama-sama.
berdiri dan kita akan menyanyikan pujian yang tadi kita pujikan bersama-sama. peringatan ini mendorong kami, mengingatkan kami akan korban Kristus yang pecah, mulai dari Natal, mulai dari Bethlehem sampai nanti di Golgota, bahkan sampai Allah Engkau dipermuliakan. Biarlah ini mendorong kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kami di waktu-waktu mendatang. Kami tetap meyakini kebenaran firman Tuhan. Dalam hidup kami bergelora pujian dan penyembahan. Dan Tuhan Kau mendorong kami, memberi keberanian kepada kami untuk memberitakan kabar Natal ini kepada siapapun juga. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi bila firman itu tertanam di dalam diri kami, menjadi pedoman bagi kami, menguatkan iman kami, menolong kami untuk tetap berjalan setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih hambanya sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Spirit
Christmas kita terus kita lakukan di tahun 2025 sampai kita akhirkan. Hari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Saudara untuk berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Mari kita arahkan hati pikiran kita dan angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu dan menantu bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran dan kecerdasan sehingga dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan membuatnya berhasil dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Selamat hari Natal. Tempat ini jam yang sama, yaitu ibadah awal tahun 2025 kita harus datang ke